Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wani, Stanbook D1A1181113. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis jalur PET. Adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu Efektivitas Metode Penyuluhan dalam Diseminasi Budidaya Bawang Putih Ramah Lingkungan di Kabupaten Karanganyar. Peneliti dalam jurnal ini yang pertama Tri Cahyo Mardianto, yang kedua Samijan, dan yang ketiga Rida Nurlaili. Peneliti ini berjenis metode analisis deskripsi kuantitatif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu analisis jalur atau PET analisis. Menurut Ridwan 2008, bahwa analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas dalam kurung eksogen terhadap variabel terikat dalam kurung endogen. Menurut Mardikanto 2010 menyebutkan bahwa dalam analisis jalur akan menguji kesignifikasian pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya yang ditunjukkan pada koefisien jalur sesuai dengan alur hubungan variabel yang dibangun dengan penelitian. Oleh karena itu, analisis jalur tidak memerlukan uji autokorelasi multikolinearity dalam kurung uji linearitas maupun heteroskedastis atau uji homogenitas. Tahapan analisis PET yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang pertama, menghitung koefisien determinasi atau R2 dan uji signifikansinya. Koefisien determinasi atau R2 menunjukkan pengaruh gabungan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini terdapat satu model analisis jalur, oleh karenanya diperoleh koefisien determinasi atau R2. Untuk mengetahui apakah besarnya nilai R2 dapat diterima secara statistik, dilakukan pengujian linearitas melalui uji F. Bagian B menghitung koefisien korelasi R antar variabel dan signifikansinya. Koefisien korelasi atau R menunjukkan besarnya hubungan antar variabel. Besarnya nilai R pada penelitian ini dihitung menggunakan program SPSS 17. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. H1 terdapat korelasi antar variabel, HO tidak terdapat korelasi antar variabel, H1 R tidak sama dengan 0, HO R sama dengan 0. Bagian C menentukan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung antar variabel. Menurut Sujana 2003 menyatakan bahwa untuk menentukan besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung didasarkan pada keterkaitan koefisien korelasi R dan koefisien jalur. Pengujian terhadap seberapa jauh kuatnya pengaruh langsung dibanding dengan pengaruh tak langsung dihitung dengan membandingkan antara besarnya nilai beta dengan R kurang beta. Berdasarkan tabel di atas, maka besarnya pengaruh secara bersama variabel pelatihan Demplot dan temu lapang terhadap efektivitas diseminasi dapat dilihat dari koefisien determinasi RY, XP, SD, ST, XT adalah sebesar 0,895 sama dengan 89,5%. Sehingga Rho Y elemen dari 2 sama dengan akar 1 kurang R2 sama dengan akar 1 kurang 0,89 sama dengan 0,324. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel yang tidak dapat dijelaskan atau di luar variabel yang dianalisa adalah 0,324 2 sama dengan 0,1049 sama dengan 10,49%. Dari data analisa menunjukkan bahwa penelitian Demplot dan temu lapang secara bersama-sama memiliki pengaruh langsung terhadap efektivitas diseminasi adalah sebesar 8,5%, sedangkan sisanya yaitu 10,49% dipengaruhi oleh faktor lain.
Hasil analisis jalur dapat digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan informasi tersebut disimpulkan bahwa variabel pelatihan mempunyai pengaruh langsung lebih besar terhadap efektivitas diseminasi jika dibandingkan dengan pengaruh langsung demplot dan temulapang. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya dukungan pelatih maka kecenderungan efektivitas diseminasi akan meningkat. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.